Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, coba lihat kanan kiri, kenalan, tanya namanya, tempat tinggalnya. Iya, yang muda-muda itu kalau sebelahnya kelihatan sepuh, itu kalau bisa kenalan. Siapa tahu jadi calon mertua. Al-Kisah, ada dua orang ikhwan ngopi berdua. Jadi mereka itu ngobrol, ngopi gitu ya, giling-giling kopi itu. Terus secara terpisah saya bertanya kepada salah satu dari keduanya. Mereka ngobrol, ngopi, yang satu masuk ke tempat saya berada. Jadi saya nanya lah, "Nol, emang kenal sama Kaspul?" "Yang mana Ustadz?" "Loh, itu yang di luar yang bawa kopi yang antum ngobrol berdua itu siapa namanya?" "Oh, baru kenal," katanya. Jadi saya karena merasa lucu, saya pun keluar bertanya kepada si Kasful. "Ful, Arnold nih akhirnya duduklah sebelahnya kan. Saya tanyalah, "Ful, antum kenal nggak namanya Arnold?" "Yang mana Arnold, Ustaz?" "Lah ini loh yang lagi antum ini ngobrol dari tadi tuh akhirnya udah kenal." Dan kejadiannya baru tadi. Ini Kasful, itu Arnold. Ya. Sebuah kejadian yang sangat lucu. Saya videokan, nanti mau saya posting rencananya. Tapi lucu ya. Saya nggak tahu itu yang merekatkan apakah karena ukhuwah Islamiyah gitu kan, atau karena mau kajian bareng, atau karena kopinya. Cuman lucu ada orang ngobrol, ngopi bareng tapi tak saling kenal. Dan ngobrol gitu ya, berdua intimate, saya kira sahabatan. Nah, pada hari ini kita masuk dalam bab 7, sifat salafi. Salafi itu adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Tentang apa itu manhaj salaf, bagaimana karakteristik manhaj salaf, sudah kita lalui dalam sekian banyak pertemuan. Dan sekarang kita masuk ke dalam masalah, kalau ada orang merasa dirinya adalah seorang salafi, atau ikut kajian salafi, atau merasa dirinya saya ini bermanhaj salaf, maka saya katakan bahwa manhaj salaf itu ada sifat-sifat yang selayaknya ada pada diri orang yang menisbatkan diri padanya. Mengatakan diri saya salafi itu gampang, mengaku itu mudah. Masalahnya adalah apakah pengakuan diri kita ini sudah sesuai dengan sifat-sifat seorang muslim salafi yang seharusnya. Di buku yang cetakan lama ada di halaman 251, buku cetakan baru halaman 255 dan 51. Oke. Kata penulis, setelah kita mengetahui tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf, maka tidak diragukan lagi bahwa hati kita ini ingin tahu apa sih sebenarnya sifat-sifat yang harusnya seorang salafi berhias dengannya. Kalau dia mengikuti manhaj para sahabat dan merasa atau berharap masuk ke dalam al-firqatun najiyah,
maka dia harus berhias dengan sifat-sifat berikut ini sampai meninggal dunia. Pertama, harus berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah dalam semua sisi kehidupannya. Baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan lain-lain. Terutama manakala terjadi perbedaan atau perselisihan. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau merasa diri menjadi seorang salafi, maka dalam sisi kehidupan kita harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dalam semua sisinya. Contoh akidah. Kita meyakini ada satu keyakinan di dalam diri kita terkait masalah agama, maka yakinkan keyakinan tersebut berasal dari Al-Quran dan Sunnah, bukan keyakinan mengada-ngada. Kalau kita mengerjakan sebuah ibadah, apapun itu, sholat, puasa, manasik, dan lain-lain, maka yakinkan bahwa ibadah ini kita bangun di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan mengada-ngada. Kalau kita memiliki kita meyakini ini ada sebuah akhlak yang baik, atau ini akhlak yang buruk, keyakinan ini harus terbangun dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kadang-kadang ada akhlak yang menurut kita itu buruk, padahal sebenarnya itu baik. Ada akhlak yang menurut kita baik, padahal itu buruk. Contoh, ghibah. Ghibah itu kan menggunjing, menceritakan sebuah keburukan yang ada pada seseorang. Sebagian orang mengira ghibah itu mutlak haram, mutlak gak bagus. Padahal di dalam syariat ada 6 ghibah yang boleh. Di antaranya adalah menghibahi pelaku kemusyrikan yang dia terang benderang mendakwahkan keyakinannya kepada orang-orang, bahkan menjadi dai-nya, menjadi ustadznya. Lalu kita bicara di majelis ilmu misalnya untuk mengajak kaum muslimin menjauhi ajakannya. Ada seorang dai misalnya ngajak ke kuburan. Mereka bilang, ayo ke kuburan wali fulan. Bayarnya misalnya 3 juta per orang. Nanti fasilitasnya bis, penginapan, bla bla bla. Nanti kalau kita ke sana, insya Allah naik jabatan. Tambahan rezeki, jodoh lagi, anak, dan lain-lain. Asalkan di sana misalnya iktikaf 1 hari 1 malam. Misalnya begitu ya. Apapun lah yang dikerjakan. Lalu kemudian kita katakan di majelis ilmu, ini perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kaum muslimin kepada kemusyrikan, ini mengantarkan kepada khurafat, kepada bid'ah dan lain-lain. Lalu kemudian sebagian orang mengatakan, oh ini akhlaknya tidak bagus nih ustadznya, tukang ghibah. Versi mereka itu ghibah yang merupakan akhlak buruk. Padahal di dalam Islam itu justru disuruh, dituntunkan. Di dalam Islamnya ada 6 ghibah yang boleh. Ya. Ada orang misalnya suka gaul di masjid. Kadang-kadang ikut pengajian. Jenggotnya panjang. Tapi dia punya kebiasaan misalnya ngutang sini, ngutang sana, deketin si ini, deketin si itu, nanti ngutang si lagi, ngutang lagi, ngutang lagi, ngutang lagi. Tapi tidak ada yang dibayarnya. Akhirnya lama-lama kan kedengaran nih, oh si fulan itu rupanya suka dekat-deketin orang-orang baru itu ngutang. Dan gak ada yang dikembalikannya. Lalu kemudian ada sebagian orang yang mentahdir. Tahdir itu maksudnya memberikan peringatan. Kamu kalau dekatin sama fulan, kenalan ya kenalan. Tapi kalau dia ngajak kamu untuk muamalah bareng, syirkah, apalagi kalau dia pinjam duit, jangan. Soalnya daripada nanti kamu awalnya maksudnya mau bantu orang, belakangan kamu kesusahan nagih uangmu lagi. Ya. Lalu kemudian si fulan ini merasa tersinggung karena namanya mungkin sudah mulai dikenal orang sebagai tukang hutang dan tidak pernah mengembalikan. Akhirnya dia ngomong sana kemari, itu ustadz gak bagus akhlaknya. Itu ikhwan itu meskipun senior itu gak bagus akhlaknya. Masa suka gibah, suka fitnah.
versi dia akhlaknya nggak bagus. Tapi di dalam Islam bisa jadi itu termasuk di antara ghibah yang dituntunkan. Karena mewanti-wanti orang agar tidak jatuh ke dalam kezaliman. Karena si fulan dikenal demikian. Nah. Yang kedua, berpegang pada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Ini sebagai pelengkap dari nomor 1. Artinya setiap orang bisa saja mengklaim dirinya berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah ini pemahamannya siapa? Kaum muslimin ini Al-Qurannya satu. Hadis-hadis yang dipakai maunya sahih. Semua sepakat begitu. Tapi kok bisa terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan mereka dalam pemahaman? Sehingga dalam keseharian mereka, dalam ibadah mereka terjadi perbedaan pendapat yang begitu banyak. Contoh, tidak ada yang mengingkari bahwa bersolawat untuk Nabi SAW 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Oke? Tapi kenapa ketika tarawih misalnya, sebagian mereka ada yang di antara 2 rakaat mereka bersolawat, sebagian lagi tidak. Kenapa menjelang iqamat sebagian dari mereka sibuk berdoa, sedangkan yang lain memegang mic dan mengucapkan sholawat? Apalagi sholawatnya sekarang lagi viral kayaknya. Allahumma sholli. Ya kan? Lagi di mana-mana gitu ya. Kenapa sebagian mempraktekkan, sebagian tidak? Nah, jawabannya, mereka menggunakan hadis yang sama, tapi cara pemahamannya berbeda. Dan di situ dibutuhkan satu pemahaman penengah. Dan sudah berulang-ulang dalam kajian ini, bahwa penengahnya adalah berpegang kepada pemahaman salafus saleh. Dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Apakah mereka mempraktekkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh orang di zaman sekarang? Bila iya, kerjakan. Bila tidak, tinggalkan. Sifat yang ketiga, seorang salafi itu tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Boleh diberi contoh dekat situ, ditulisi, misal masalah takdir. Misal masalah takdir. Sebagian orang jatuh ke dalam kekufuran dalam masalah takdir karena mereka berusaha untuk memperdalamnya tapi tidak dengan pemahaman yang benar. Ya. Kata penulis, hal itu dikarenakan menurut Ahlus Sunnah atau Salafiyin, Al-Quran dan Sunnah lebih didahulukan daripada akal. Dan pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara dalil yang tegas dan jelas atau sharih, yang sharih dengan akal yang jelas atau akal yang sehat. Saya kira ini bukan tempatnya lagi untuk saya detailkan masalah ini karena sudah berlalu juga dalam karakteristik manhaj salaf yang sudah berlalu. Tapi intinya, kita dalam masalah yang mungkin tidak dapat dinalar oleh akal, maka yang dibutuhkan adalah keimanan dan bukan menggali mendalam apalagi menggali sendiri tanpa bimbingan seorang ahli. Nah. Kemudian yang keempat, memperhatikan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini seingat saya belum ada penjelasannya, mungkin nanti di bab-bab setelahnya baru ada. Intinya adalah tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba kepada Allah. Seperti berdoa, isti'anah, istighothah, bertawakal, bernazar, menyembelih dan lain-lain. Ya. Maka tauhid uluhiyah ini merupakan asas. Dan kita wajib untuk memberantas dan memerangi apa saja yang mengurangi tauhid. Berupa syirik besar. Atau yang menafikan kesempurnaan iman berupa syirik kecil dan perbuatan bid'ah. Ya.
Boleh ditambahkan dekat situ. Seorang salafi itu sangat memperhatikan tauhid uluhiyah, maka dakwah salaf mengedepankan tauhid uluhiyah. Di dalam dakwah, orang-orang yang bermanhaj salaf itu sangat mengedepankan tauhid uluhiyah. Mengajak kaum muslimin untuk mengesahkan Allah dalam peribadatan kepada Allah. Ya. Mengajak kaum muslimin untuk mengesahkan Allah dalam peribadatan kepada Allah. Maka di dalam dakwah salaf sangat diperangi yang namanya kemusyrikan dalam bentuk misal berdoa kepada yang selain Allah. Isti'anah atau minta tolong, istighotsah atau minta tolong dalam kondisi sangat sulit ditujukan kepada yang selain Allah. Ya, maka kalau juga ada yang berkata itu dakwah salaf itu suka menyinggung amalan orang. Orang pergi ke kuburan itu dikritik. Ada orang minta ke wali dikritik, semua dikritik. Kayak mereka aja yang benar. Mereka ini orang-orang yang merasa dirinya pasti masuk surga. Maka kita katakan itu wajar kalau kemudian ada yang merasa tersinggung karena memang di dalam dakwah sunnah atau dakwah salaf mereka mengingkari ada perbuatan orang-orang yang suka datang kepada yang selain Allah meminta sesuatu. Seperti misalnya ke kuburan. Ya. Sedang musim paceklik, tidak bisa panen, sedang ada bencana alam. Mereka mengingkari perbuatan-perbuatan sebagian orang meskipun bajunya baju Islam, KTP-nya KTP Islam. Yang mereka kadang-kadang misalnya meletakkan sesajen di gunung supaya gunungnya berhenti meletus. Meletakkan sesajen di laut supaya tidak tsunami. Karena mereka meyakini ini perbuatan apa namanya? Perbuatan syirik. Ya, sedangkan dakwah-dakwah yang bukan dakwah salaf karena memang mereka tidak terlalu concern dengan dakwah atau dengan tauhid uluhiyah, makanya mereka juga tidak terlalu suka menyinggung masalah itu. Dakwah yang concernnya di bidang politik misalnya, yang mereka dalam khutbah Jumat, dalam kajian tematik, selalu yang dibahas isunya adalah isu politik. Mereka memang tidak terlalu perhatian dengan yang namanya tauhid uluhiyah. Memang mereka tidak punya concern dengan penyembahan terhadap kubur, istighotsah di kuburan, sesajen di kuburan, di gunung. Itu tidak terlalu diperhatikan. Karena bukan concernnya mereka. Yang kelima, kalau kita mau menjadi seorang salafi, maka sifatnya adalah tidak suka berdebat dan tidak bermajelis dengan ahli bid'ah. Tidak mendengarkan perkataan mereka dan tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Ini karena ini adalah jalan para salafus saleh. Disebutkan di sini Asma bin Ubaid rahimahullah mengatakan, dua orang pengekor hawa nafsu, maksudnya ahli bid'ah, masuk menemui Muhammad bin Sirin. Keduanya berkata, wahai Abu Bakar Ibn Sirin, bolehkah kami menyampaikan satu hadis kepadamu? Maka Ibnu Sirin mengatakan, tidak boleh. Keduanya berkata lagi, kalau gitu bolehkah kami membacakan satu ayat dari kitabullah? Beliau menjawab, tidak boleh. Pergi saja kalian dariku atau aku yang pergi dari kalian. Ibnu Sirin ini salah satu dari tabi'in. Dan sifat beliau ini atau sikap yang beliau ambil ini juga dilakukan yang sama oleh orang-orang yang lain dari kalangan para tabi'in atau salafus saleh. Di mana kalau mereka dapati ada orang yang merupakan kalangan ahli bid'ah, dai-dai yang suka mendakwahkan kebid'ahan, maka kalau mereka menyampaikan ayat atau menyampaikan hadis, mereka lebih milih untuk tutup kuping.
Lebih milih untuk maaf enggak. Ya, kami enggak mau dengar. Daripada nanti mendengar sesuatu lalu kemudian tercampur syubhat. Akhirnya di kepala ini saya pernah sampaikan dalam pertemuan 2 minggu yang lalu. Kepala ini seperti tong sampah. Yang memang kotor masuk, yang masih bersih tapi dibuang juga masuk. Dan seperti orang yang memungut kayu bakar di tengah malam. Di kegelapan malam mereka tidak lihat mana kayu bakar, mana ular. Makanya para ulama di zaman dahulu, kalau ada ahli bid'ah mereka tidak mau untuk bercakap-cakap masalah agama. Ya, seperti tadi kita dapati Muhammad bin Sirin, datang 2 ahli bid'ah kepadanya, mau bacakan hadis atau ayat, beliau menolak. Ya, mungkin boleh dicatat ya, di dekat situ. Itulah kenapa sebagian masjid yang DKM-nya Salafi tidak menjadwalkan ustadz-ustadz yang dikenal bukan Salafi. Kalau ada yang berkata, itu kenapa masjid Atin itu ustadznya itu aja misalnya. Masjid Nasai itu kan kalau bukan ustadznya enggak mau ngaji dia. Jawabannya bukan enggak mau ngaji sama ustadz yang bukan ustadz Salafi. Masalahnya adalah yang bukan Salafi nanti membawa khurafat dan bid'ah lalu kemudian disebar kepada jamaah. Ketika disebar kepada jamaah, DKM-nya memfasilitasi, maka DKM-nya bisa berdosa. Karena memfasilitasi kebid'ahan disebarkan kepada kaum muslimin. Nah, lagi pula kita nanti tinggal balik saja. Lah Anda kalau dengar Ustaz Salafi mau atau enggak? Berapa banyak masjid yang DKM-nya memang bukan Salafi, mereka paling anti dengan yang dakwah Salafi. Ya. Jadi sama saja. Ya. Dulu saya pernah ngisi di dekat Sepinggan tahun 2015. Kalau saya datang ngisi, DKM-nya itu semua pada di luar, duduk ngerokok-ngerokok. Mereka enggak mau, mereka di luar. Jadi yang duduk itu hanya yang memang masyarakat yang memang sudah biasa dengar kajian sunnah saja. Nanti kalau sudah azan, baru nanti seperti apa ya, seperti di kode gitu di dalam. Ayo sudah dong, sudah selesai gitu. Ya. Kenapa mereka tidak mau masuk mendengarkan kajian salaf? Karena memang mungkin mereka takut. Karena dianggapnya itu soalnya kajiannya beda sama kita. Daripada nanti kita kena syubhat. Iya kan? Itu enggak. Mereka tidak mau juga mendengarkan kajian sunnah. Saya mereka takut nanti syubhatnya adalah ketika kita kritik tentang amalannya, tentang bid'ah yang mungkin biasa diadakan di dalam masjid tersebut. Ya, nanti diberikan dalil-dalil mereka khawatir gitu ya. Apa yang sudah biasa dikerjakan nanti terpaksa harus diubah atau ditinggalkan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, barang siapa mendengar suatu bid'ah, maka jangan ia ceritakan kepada temannya dan lemparkan bid'ah itu. Dan jangan dia lemparkan bid'ah itu ke dalam hati mereka. Ya. Sebagai contoh, kita kalau dapat WA yang isinya broadcast, yang kita yakin itu broadcast aneh-aneh, kebid'ahan, maka tidak boleh kita posting. Mungkin bapak-bapak sudah ada yang dapat postingan seperti ini. Berapa hari lagi, 2 hari lagi, sehari lagi akan masuk bulan Rajab. Siapa yang menyebarkan SMS ini, WA ini kepada 10 orang, maka akan terhindar dari api neraka. Ya. Tidak ada riwayat siapa, tidak jelas juga siapa yang pertama kali mengetiknya. Betul tidak?
Maka yang seperti ini tidak boleh kita sebarkan. Karena itu termasuk khurafat. Ya, masa cuma nyebarkan WA terus terhindar dari api neraka. Pertanyaannya, waktu tidak ada zaman WA, kayak apa caranya orang nyebarkan? Kemudian yang keenam, tunggu dulu, saya pikirkan dulu yang nomor 5 ini ya. Tidak berdebat. Oh iya. Terkait nomor 5 ini juga, tidak berdebat dengan ahli bid'ah. Mungkin teman-teman tahu bahwa di YouTube saya, di Facebook dan di Instagram saya termasuk yang cukup sering ada rudud. Rudud itu artinya membantah pemikiran-pemikiran sebagian orang. Ada kalanya saya sebut nama, ada kalanya tidak sebut nama. Ya, seperti dulu saya pernah membantah, nanti diedit nggak apa-apa. Saya membantah, saya pernah bantah sebagian pemikiran. Bahkan saya pernah komen di Ustadz yang Bugis itu namanya siapa ya? Ya, ketika beliau membawakan sebuah cerita yang mungkin lucu, tapi itu berkaitan dengan akidah kita terhadap masalah kubur. Dan ini cerita fatal, meskipun lucu. Saya komen gitu ya. Dengan komen yang saya tidak bilang, oh ini Ustadz sesat, bla bla. Enggak, saya bilang Ustadz mohon maaf. Mungkin Ustadz bisa cross check lagi cerita Ustadz ini. Kalau seandainya tidak punya dasar, bisa di take down postingan ini. Karena khawatirnya membawa kaum muslimin ke dalam khurafat. Dan cerita-cerita hayalan yang tidak ada dasar. Jazakumullah khairan Ustadz. Saya bicara dengan baik. Ustadz itu mengomentari komen saya. Oh ya Ustadz, mohon maaf, ini saya cuma sekedar dakwah bla 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 bla. Ya kan? Nah di sebagian video saya di YouTube, sebagian video saya di Facebook, begitu juga di kejadian saya komen di sebagian akunnya orang-orang yang saya yakini ada pemahaman menyimpangnya. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang bilang gini, kalau berani jangan di media sosial. Ayo ketemu langsung debat. Gitu. Saya pribadi, pertama, saya bukan tidak berani dari sisi bertemu lalu kemudian didiskusi, bukan. Ya. Tetapi pertama, tidak berdebat dengan ahli bid'ah itu termasuk akidah. Itu satu. Termasuk di antara jalan para salafus saleh. Yang kedua, saya cuma berkaca dari orang-orang yang lebih dahulu, lebih besar, lebih kibar dari sisi ilmu dan dari sisi usia. Ustaz Firanda pernah debat dengan siapa di Batam? Ya. Yang ada setelah di kamera, omongan-omongan Ustaz Firanda justru dipelintir-pelintir. Lalu dianggap ini doktor Wahabi kayak gini doang ilmunya. Ini doktor Wahabi nggak ngerti apa-apa dan seterusnya. Padahal kalau kita mungkin nonton versi utuhnya dengan keyakinan kita, ya itu banyak kalau bahasa orang Bali Bapak itu kempalnya, gitu. Tapi ketika sudah dipotong lalu kemudian disebarkan jadinya terbalik. Ya. Maka saya berkaca dari itu saya pikir kalau pendahulu-pendahulu yang mungkin lebih utama dari sisi ilmu dan dari sisi usia pernah melakukan hal ini dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada lawannya, maka mendingan saya habiskan waktu untuk nulis buku. Yang ketiga mungkin tidak di level saya juga. Saya bukan pada kapasitas ustadz-ustadz yang seperti Ustadz Firanda yang mungkin lebih layak ya, untuk menjelaskan dengan versi perdebatan dalam satu majelis dengan orang-orang demikian. Mungkin mereka lebih utama. Ya, apalah artinya kita ini untuk berdebat dengan orang-orang demikian. Faktor yang keempat kenapa saya menghindari majelis-majelis seperti itu, karena memang kadang-kadang di dalam sebuah perdebatan itu pemenangnya bukan yang memiliki dalil. Kadang-kadang pemenangnya adalah yang pintar berbicara. Yang paling lancar
Makanya Nabi SAW sampai-sampai beliau pernah mengatakan begini. Ketika ada dua orang, mereka berselisih pendapat tentang misalnya masalah tanah atau masalah muamalah. Satu dari dua orang sahabat ini mengklaim. Yang satu mengatakan dia yang punya, satu lagi mengatakan dia yang punya. Sampai sini paham? Ketika Nabi mengadili mereka, lalu akhirnya Nabi putuskan pemenangnya adalah si A, bukan si B. Nabi tetap berpesan begini. Saya putuskan yang memenangkan adalah si A. Tetapi, bisa jadi satu dari kalian ini lebih pandai bersilat lidah daripada saudaranya, lalu aku terkecoh. Aku menangkan yang lebih pintar bersilat lidah ketimbang saudaranya yang punya hak. Siapapun dari kalian mengambil hak orang lain secara batil, maka aku sedang memotongkan sebongkah batu dari api neraka. Artinya Nabi SAW saja, beliau pada sebagian masalah beliau mengakui, bisa jadi satu dari kalian-kalian yang berselisih ini lebih pintar bersilat lidah, lalu kita menganggap dia pemenangnya. Dan itu yang mungkin akan terjadi pada sebuah perdebatan masalah agama dihadiri oleh ustadz-ustadz. Kadang yang menjadi pemenang di situ bukan yang punya dalil, bukan yang bermanhaj salaf, tapi ahli bid'ah yang pintar silat lidah. Maka majelis seperti ini, kalau saya pribadi, bukan prioritas untuk kemudian saya hadiri atau misalnya saya diundang lalu kemudian saya datang. Ya. Kadang-kadang nanti jadi bunuh diri. Kadang-kadang bunuh diri. Pernah di Masjid At-Taqwa, beberapa tahun yang lalu saya tidak terlalu ingat, intinya di bawah 2010 lah. Itu ada perdebatan antara Idrus dengan ustadz yang masjidnya di pertigaannya terminal. Paham ya? Kantor pajak lama. Dan jalan menuju terminal. Ada masjid namanya Masjid Jamaah. Ya. Kemudian itu yang disebarkan oleh ada seorang Wahabi. Saya datangi di Balikpapan, saya ajak berdebat, lalu kemudian ternyata dia pergi. Ya. Saya mencoba cari di YouTube dan dapat, saya pernah nonton. Oh, perdebatannya memang tidak kondusif. Karena seperti satu lawan banyak. Yang Islam ini banyak pengikutnya, lalu kemudian memberikan suara-suara sorakan yang akhirnya membuat diskusi itu tidak ilmiah lagi. Lebih ke arah seperti debat kusir. Akhirnya ustadznya pergi. Lalu kemudian akhirnya yang tersebar apa? Wahabi lari. Ya kan? Nah, saya menghindari kondisi-kondisi seperti itu. Mendingan kita jaga diri daripada kemudian dibully, dihinakan di situ, padahal kita maunya untuk meluruskan sebuah penyimpangan yang ada, kita terjebak dalam sebuah perdebatan yang tidak ada ujungnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, sifat seorang salafi adalah semangat dan sungguh-sungguh menyatukan kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ya. Maksudnya gini teman-teman, kalau kita mau bersatu di kalangan kaum muslimin ini, sebenarnya persatuan itu gampang. Yaitu manakala kaum muslimin semuanya mengembalikan pemahaman mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, dan memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman penengah tadi. Apa pemahaman penengah? Pemahaman salafus saleh. Masalahnya adalah ketika kaum muslimin masing-masing mengaku dirinya beragama dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya pemahaman pribadi. Tidak mengembalikan kepada pemahaman salafus saleh. Akhirnya tidak pernah tercapai yang namanya persatuan. Ya. Contoh mudah di dalam masjid. Kadang-kadang terjadi perkelahian karena sebagian orang ada yang mau merapatkan kaki, sedangkan sebagian lagi menghindari kaki. Itu tidak. Ada yang mau rapatkan kaki, kakinya malah diinjak. Bahkan di sebagian ceramah malah dibuat lucu-lucuan kalau ada orang yang mau merapatkan kaki, lama-lama berangkang. Maksudnya karena saking mengejar kaki, akhirnya dia kakinya sampai berangkang. Dibuat lucu-lucuan oleh sebagian ustadznya. Pertanyaannya, menurut Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya saat sholat berjamaah, itu kakinya dirapatkan atau tidak? Rapatkan, karena Nabi yang suruh. Sebagian lagi mengatakan, tidak usah rapatkan.
Ya, nggak tahu apa alasannya. Ya. Akhirnya di satu masjid kadang-kadang berkelahi untuk masalah itu. Dalam masalah peringatan tahunan, misalnya ini komplek perumahan. Komplek perumahan. Masjidnya dibangun bersama. Setelah jadi masjidnya rebutan. Ada? Banyak. Bukan ada lagi, banyak. Setelah jadi masjidnya, udah bagus masjidnya, baru rebutan. Yang satu mau pakai mauludan, yang satu tidak mau mauludan. Yang satu maunya zikirnya berjamaah, keras pakai mic, satu lagi maunya diam-diam, agak pelan-pelan. Yang satunya mau pakai salaman keliling, yang satunya tidak mau pakai salaman keliling. Yang subuhnya, satunya mau subuhnya pakai kunut rutin, yang satunya mau tidak pakai kunut. Akhirnya terjadi perkelahian. Padahal tadinya waktu bangunnya, bangun bersama, ya kan? Belakangan kelahi dan rebutan. Kok bisa itu terjadi? Bisa jadi karena di antara mereka ada hal-hal tertentu, sebagian berdasarkan Al-Quran Sunnah, sebagian tidak. Atau kalaupun mereka sama-sama Al-Quran Sunnah, masalahnya pemahamannya itu ada yang pemahaman sendiri, ada yang pemahaman salaf. Begitu. Padahal kan sebenarnya mudah. Salaman keliling itu oleh Nabi SAW dipraktikkan atau tidak dalam keseharian beliau. Peringatan-peringatan tahunan itu dipraktikkan Nabi tidak. Wong Nabi hidup loh. Kira-kira 10 sampai 11 tahun kesempatan. Kalau Nabi mau lakukan peringatan itu kan ada 10 tahunan. Nah, Nabi kerjakan tidak. Ada penghalangnya atau tidak di zaman dahulu untuk mengerjakannya. Ada motivasi enggak yang sama antara kita dengan Nabi di zaman dahulu untuk mengerjakannya? Ya. Kalau ada motivasinya, enggak ada penghalangnya, Nabi kerjakan atau tidak? Ini tinggal digali saja. Ya. Tinggalkan dulu baju ormas, tinggalkan dulu baju saya ini orang anu. Tinggalkan dulu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dilihat dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apakah mereka mengerjakannya? Bila ada, kerjakan. Bila tidak ada, tinggalkan. Selanjutnya, yang ketujuh, ini banyak yang saya skip. Karena apa yang saya sampaikan ini sebenarnya kurang lebih hanya mengulang pembicaraan-pembicaraan terdahulu. Saat saya mau menjelaskan tentang makna manhaj, saat saya menjelaskan tentang karakteristik manhaj salaf, saat saya menjelaskan tentang akidah di dalam manhaj salaf. Ini kurang lebih sama saja, sehingga saya skip apa yang saya rasa sudah jelas. Yang ketujuh, kalau kita mau katakan diri kita seorang salafi, maka kita harus hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik dalam ibadah, akhlak, dan semua sisi kehidupan. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang terasing di tengah kaum, tapi bukan mengasingkan diri. Tetapi saking ingin menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, sampai-sampai sebagian orang menganggap diri kita ini asing. Contoh mudah, celana di atas mata kaki bagi laki-laki. Ya, beberapa tahun yang lalu, tidak seperti sekarang, tahun-tahun yang dulu, kalau ada orang celananya di atas mata kaki, itu julukan-julukan kebanjiran, seperti orang-orangan sawah, seperti kurang bahan, itu sering kita dengar. Alhamdulillah kalau sekarang sudah tidak. Karena sudah banyak kajian-kajian sunnah yang kemudian kaum muslimin mulai paham, oh celana di atas mata kaki ternyata itu sunnah Nabi. Ya. Kalau dulu-dulu berjenggot-jenggot panjang itu tidak merebak di kalangan orang-orang Islam. Termasuk juga di kalangan orang-orang anak-anak muda misalnya. Kalaupun ada yang berjenggot, di antara mereka mungkin jenggot itu dijadikan sebagai ini style saja. Diukir. Atau enggak ada jenggot malah bolpen dicoret-coret biar kelihatan kayak ada jenggotnya. Ya. Kalau dulu. Kalau sekarang kaum muslimin rata-rata misalnya memelihara jenggotnya. Ya. Karena mereka menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian yang kedelapan, sifatnya seorang salafi tidak fanatik, melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang tidak berkata dari hawa nafsunya.
Ya. Kata penulis, Ahlus Sunnah tidak mengedepankan perkataan seorang pun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Karena Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Oleh karena itu para salafus saleh, mereka bersepakat untuk mengatakan, jika ada hadis yang sahih, maka itu mazhabku. Maksudnya saya tidak mengedepankan perkataan Syafi'i, saya tidak mengedepankan perkataan Malik, atau Ahmad bin Hanbal, atau Abu Hanifah, jika memang sudah ada hadis yang sahih dari Nabi SAW. Bila terjadi pertentangan, seandainya pun ada, antara hadis yang sudah jelas sahih dengan suatu mazhab, maka seorang salafi akan mengedepankan hadis yang sahih. Adapun mazhab dihormati, tapi bukan untuk dijadikan sebagai bahan untuk fanatik buta. Contoh, mungkin kita sama dulu, sebelum kita banyak mengenal kajian-kajian sunnah atau memahami bahwa kita harus mengedepankan sunnah, kita dulu kalau wudu mungkin yang diusap hanya jambulnya. Ya Pak, berapa kali usap jambul? 3 kali, ya kan? Belakangan kita usap kepala cuma 1 kali. Itu pun ternyata yang diusap bukan cuma jambulnya, tapi seluruh kepalanya sampai tengkuk. Lalu kita kembalikan lagi ke depan, lalu kemudian kita usap telinga. Jari telunjuknya menggosok dalamnya telinga, sedangkan jempol menggosok daun telinga bagian belakang. Kenapa kok bisa ada perubahan seperti itu? Oh, belakang kita baru tahu, oh ternyata yang ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim, prakteknya Nabi sebagaimana yang dipraktekkan para sahabat seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, ketika mereka mempraktekkan wudu, lalu mereka berkata, beginilah wudunya Nabi. Ternyata cara ngusap kepalanya begitu, bukan jambul tok. Itu pun hanya 1 kali. Baik Utsman bin Affan yang mengerjakan 3 kali, ataukah Abdullah bin Zaid yang mengerjakan 2 kali, untuk kepala mereka bersepakat kepala itu cuma 1 kali. Sehingga para ulama kita mengatakan, mau wajah, tangan dan kakinya 3 kali kah? Mau 2 kali kah? Silakan. Tetapi untuk kepala hanya sekali. Akhirnya kita mengubah. Oh ternyata yang sunnah begitu. Adapun pendapat di dalam mazhab Syafi'i yang mengajarkan hanya di bagian depannya, akhirnya mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan. Dihormati tapi tidak diamalkan karena dianggap lebih utama untuk mengerjakan yang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Mungkin ini dulu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Konten salafi. Pertanyaan antum, bagaimana cara kita menyikapi?
Misal saja di grup keluarga ada yang posting gitu ya. Ini video Ustadz mengatakan dirinya mantan salafi. Mantan salafi. Susah. Coba tanya, mana kartu anggotanya? Kalau mantan itu kan, misalnya saya mantan dulu orang Muhammadiyah, mana dulu keanggotaannya? Terdaftar di cabang mana? Ya, coba tanya, siapa ketua pusat salafi Indonesia? Manhaj salaf itu bukan organisasi. Dia itu pemahaman. Dia juga manhaj bukan untuk dipilih. Dia adalah kewajiban. Siapa yang mau beragama tidak dengan manhaj salaf, maka pasti ada bid'ah dan khurafat pada dirinya. Meskipun tidak semua bid'ah, tapi pasti ada ciri khasnya. Karena memang manhaj yang bukan manhaj salaf itu bid'ahnya ada ciri khasnya. Ada sebagian manhaj ciri khasnya adalah dakwanya selalu dimulai dengan politik. Ada sebagian manhaj ciri khasnya adalah yang bukan kelompoknya kafir. Ada sebagian manhaj yang ciri khasnya adalah suka dengan hadis-hadis tidak sahih dan ngajak-ngajak kaum muslimin untuk tiap bulan keluar itikaf di masjid 3 hari. Mereka menamakannya khuruj. Dalam 1 tahun mereka khuruj 40 hari. Nanti ada lagi yang bukan manhaj salaf, bid'ahnya adalah atau kesesatannya ciri khasnya benci dengan sahabat Nabi. Ada sebagian yang bukan manhaj salaf, ciri khasnya adalah suka beriktikaf di kuburan. Nah, siapa yang tidak mau bermanhaj salaf, pasti nanti ada kebid'ahan atau khurafat ciri khas pada dirinya. Dan sebenarnya kita bisa bilang kalau Anda merasa diri Anda dulu salafi, sekarang sudah tidak, maka kita khawatir itu sebenarnya hidayah yang tercabut dari diri Anda. Manhaj salaf itu pemikiran yang harus ada pada diri seseorang, supaya dia tidak jatuh ke dalam kesesatan. Maka kalau sekarang ada yang mengatakan dia mantan salafi, berarti ada jalan kebenaran yang cabut dari dirinya. Seperti itu. Di Indonesia ini memang ada sebagian ustadz, 2 model. Antara mengatakan dirinya mantan salafi, atau yang mengatakan dirinya saya salafi tapi seperti dulu lagi. Ya, itu ada. Contoh yang mengatakan dirinya mantan salafi itu ada di Gorontalo. Kita perhatikan atau ustadz-ustadz yang bilang sebenarnya orang ini dulunya maunya dakwah di kalangan salafi. Tapi karena nggak diakui ilmunya, catat ya, tidak diakui keilmuannya, nggak dikenal belajar dari mana. Nggak ada orang yang lebih ahli dari dirinya yang merekomendasikan dia sebagai ustadz baru dengan manhaj salaf. Maka orang pun tidak menghadiri pengajiannya, orang tidak menerima dirinya sebagai dai yang mumpuni. Endingnya adalah karena tak diterima di sini, cari ke tempat yang lain yang bisa terima dirinya, yang mau mengakui dirinya sebagai ustadz. Lalu yang salaf ini dibilangnya, ini dulu saya sekarang mantannya mereka. Padahal sejatinya memang tidak ada yang mengambil ilmunya. Dan apakah itu wajar? Wajar dong. Bapak-bapak punya anak nih. Misalnya tinggal di Balikpapan, anaknya bilang saya pokoknya maunya sekolahnya di Balikpapan. Maunya apa nak? Sekolah umum apa sekolah SMK atau sekolah pondok? Apapun pilihannya dia, mau sekolah umum atau pondok, pasti bapak-bapak akan mencarikan yang terbaik di antara yang ada pilihannya. Betul atau tidak? Kenapa begitu? Itu adalah sebuah naluri, hal yang wajar bagi diri seseorang untuk mengambil ilmu, dia harus filter. Dia akan mengambil yang menurut dia layak untuk mengajar. Betul? Makanya orang berlomba masuk SMA 1. Minimal di zaman saya dulu, orang berlomba ke sana. Kenapa? Orang menganggap itu sekolah yang
nanti saya pengennya ke UGM. Jadi kalau ke sini itu kayak lompat gitu, kayak naik kelas misalnya. Karena saya dulu waktu awal kuliah masuk ke UGM Teknik Geologi itu 7 orang ketemu SMA 1 semua. Ya kamu lagi gitu. Maksudnya adalah orang juga mau pilih sekolah itu kan pilih-pilih. Wajar karena mereka maunya menimba ilmu dari orang yang mumpuni. Kalau ada seorang dai baru datang di Balikpapan. Siapa namanya? Fulan. Itu pasti orang kan bertanya, gelarnya? Kalaupun tidak ada gelarnya, dulu sekolah di mana? Mondok di mana? Kuliah di mana? Kenapa orang perlu bertanya? Karena orang kalau mau ngambil ilmunya harus tahu dulu latar belakangnya. Itu tidak? Ini direkomendasikan tidak sama para ulama? Enggak salah sama ulama, sama guru-gurunya. Kalau ada orang berkata, oh dulu dia alumni pesantren Al-Irsyad. Oke, pesantren Al-Irsyad banyak alumninya. Direkomendasikan tidak oleh guru-gurunya. Itu jadi pertanyaan. Oh dia keluar dari Madinah, dia itu khirij Madinah, alumni Madinah. Oke, alumni Madinah, banyak alumni Madinah ribuan. Dulu waktu dia kuliah di Madinah, track recordnya bagus enggak? Jangan-jangan nilainya CD. Kalau dapat beasiswa kerjanya melancong keliling Saudi. Dan sibuk sama itu lupa dia kuliah. Banyak menurut. Jadi orang akan memfilter. Nah itu versi pertama. Itu contoh ada orang mengatakan, saya mantan salafi. Sebenarnya dia bukan mantan salafi. Dia adalah orang yang dulu maunya dakwah di mana salaf, tapi nggak diterima. Karena tidak diakui keilmuannya, lalu mencari tempat yang di situ dia bisa bernaung, yang di situ dia bisa diterima orang, diorangkan, diustadkan, lalu mengatakan dirinya mantan salafi. Ada juga seperti di nah, ini salah satu ustadz yang dulunya senior. Dia, kalau dia bukan mantan salafi, dia mengatakan saya salafi, tapi tidak seperti dulu lagi, tidak kayak yang mereka-mereka. Kalau kita tanya, emang kalau ustadz sekarang gimana? Oh saya kan gaul sama ini, semua saya gak pergauli, karena semuanya kaum muslimin. Maka kita katakan, Ustadz, bergaul dengan kaum muslimin memang semuanya kalau masalah muamalah. Untuk duduk bareng, kemudian ngisi bareng, yang antum dakwahkan mana salaf, yang ini yang didakwakannya khurafat dan bid'ah, campur aduk dong. Dan itu bukan mana salaf. Berarti antum cuma sekedar ngaku-ngaku aja. Kalau diusut-usut, oh ternyata pernah salah ngomong, keceplosan, tersebar di media, akhirnya digerebek orang, dipersekusi, diancam, masukin penjara kamu kalau tidak mau meralat hinaanmu terhadap amalan kami yang kamu katakan syirik itu. Oh akhirnya karena tidak enak, akhirnya oh enggak kok ya saya minta maaf dulu itu saya salah ngomong bla bla bla. Ujung-ujungnya karena sudah tidak enak sama tekanan masyarakat, sekarang ganti status. Saya salafi tapi tak seperti dulu lagi. Paham maksud saya? Tidak sama. Gitu ya. Tapi kan ngomong begitu di grup WhatsApp ketiknya panjang tuh. Ya kan? Mau jelasin juga buat apa? Keluarga kita mungkin tidak sampai pemahamannya. Keluarga kita mungkin lebih penting untuk kita ajak mengenal sholat, kemudian agar berhijab, agar mengenal ustadz-ustadz yang layak untuk diambil ilmunya. Jadi postingan-postingan seperti itu skip aja. Nggak usah diurusi. Antum balas, bukan balas itu. Tapi antum, maksud saya yang seperti itu di skip saja, nggak usah diurusi. Tinggal antum posting video-video ustadz-ustadz kita yang mungkin akan menarik bagi orang-orang awam. Saya sampaikan, postinglah video-videonya Ustadz Syafiq, Reza Basalama. Postinglah video-videonya Ustadz Nuzul Zikri. Yang mungkin bagi orang-orang awam itu akan menarik bagi mereka. Oh mungkin keluarga kita suka yang ada lucu-lucunya sedikit misalnya. Postinglah videonya Ustadz misalnya Firanda, Ustadz Subhan Bawazir. Oh keluarga kita senang dengan yang orangnya tegas gini. Posting Ustadz Maududi. Oh keluarga kita jarang ngaji. Postinglah Murtal Muflis Safitra. Misalnya gitu. Jadi enggak usah dibalas, yang kayak gitu enggak usah dibahas. Orang awam enggak nyampe. Mendingan warnai saja.
grup WhatsApp keluarga itu dengan ilmu yang bagi mereka akan menarik. Dia akan tanya, ini kajiannya di mana? Bocoran insya Allah Ustadz Syafiq akan ke Balikpapan, insya Allah nanti tanggal sekitar 24, 25, 26 Februari. Insya Allah. Sudah kita deal jadwal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, maksud saya nanti kalau datang Ustadz Syafiqnya, keluarga antum ajak. Gitu. Posting itu nanti pamfletnya di grup keluarga. Ayo datang yuk. Dan jangan cuma posting, tapi bikin kalimatnya. Yuk datang yuk, ini Masya Allah Ustadz ini. Gitu loh. Nanti yang ikut hadir setelah selesai kajian kita makan-makan di gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.